Halo guys, welcome back to my channel Velito Motobike. Oke guys, di sini gua mau bagi-bagi cara gimana ngerawat motor ya guys ya. Ini bisa diaplikasikan ke motor kalian juga guys. Kebetulan yang gua punya ini kan si Saber ya, dia itu motor kopling ya. Gua gimana sih cara ngerawatnya? Sebenarnya nggak jauh beda sih guys ya, motor kopling, motor gigi atau motor matic ya guys ya, itu tuh sebenarnya sama, ngerawatnya hampir-hampir sama, cuman bedanya mungkin kalau di matic sama kopling atau gigi, bedanya itu cuman di rantai ya guys ya. Kalau yang motor gigi sama motor kopling pakai rantai, dia kalau motor matic dia pakai fan belt guys. Oke guys, kita masuk ke cara yang pertama guys. Yang pertama itu kita harus sering cuci motor guys. Nah, cuci motor itu kenapa sih penting? Menurut gua pribadi ya, nyuci motor itu kan kita kan setiap hari kan kita keluar ya guys ya. Kalau misalkan yang aktif keluar bekerja pakai motor gitu, nah mungkin motor itu berdebu, apalagi mungkin kalau musim hujan guys ya. Musim hujan itu kan airnya itu air di jalanan gitu ya, itu kan kayak menggenang, itu kan sebenarnya airnya air kotor guys. Kalau kena bodi motor kalian lama kelamaan itu, apalagi di bagian besi-besinya guys ya, besi-besi rangka-rangka motor gitu guys, itu lama kelamaan kalau dibiarin ya, pengalaman gue pribadi guys, itu tuh bisa menyebabkan karatan pada motor ya guys ya. Rangka-rangka motor yang terbuat dari besi itu bisa karatan guys. Nah, terus yang selanjutnya itu kotoran guys, kotoran yang melekat kayak debu atau misalkan kotoran lain lah, dia melekat di bodi motor. Itu kalau dibiarin lama kelamaan, nggak dicuci lah itu, atau misalkan nggak disiram air lah gitu guys, biar ngebersihin kotorannya, itu dapat lama kelamaan itu bisa merusak cat si motor sendiri guys. Bisa motor tuh bisa jadi lebih kusam, lebih cepat kusam warnanya guys, kayak gitu. Nah, yang pertama itu kita harus, ya bukan harus sih guys ya, cuci motor lah. Ketika motor itu udah dirasa kotor, kita jangan biarin guys, kita harus cuci ya, biar cat motornya awet, terus biar ya si motor itu ya nggak cepet buluk gitu ya guys ya. Oke guys, untuk cara yang kedua ya, yang kedua itu kita cek berkala rantai motor ya guys. Rantai motor itu jangan terlalu kuat, jangan terlalu kendor juga guys. Nggak baik kalau terlalu kuat, dia cepat putus guys. Kalau di kecepatan tinggi kan dia narik ya guys, rantainya itu dia rentan putus kalau di kecepatan tinggi, kalau rantainya terlalu kuat. Nah, kalau rantainya terlalu kendor, dia menyebabkan si gear belakang sama gear depan cepat aus guys. Jadi juga dia nggak maksimal menyalurkan tenaga dari mesin, soalnya kan rantai kendor tuh guys. Jadi putaran si gear itu sama si rantai itu nggak sesuai kan, soalnya dia kendor tuh. Nah, terus kita harus sering juga melumasi si rantai pakai pelumas guys. Pelumas yang cocok buat rantai ya guys ya, biar rantainya awet, tahan lama guys, masa pakainya juga lebih lama. So, cara merawat motor yang ketiga guys ya. Yang ketiga, kalau di motor kopling itu kita harus sering-sering kontrol juga guys tali kopling. Tali kopling itu kayak gini guys. Nah, di sini guys ya. Nah, kita pencet. Nah, di sini tali koplingnya ini masih bagus guys ya. Nah, kalau ciri-ciri tali kopling yang udah jelek, dia di sini dia regas guys. Talinya dia regas dia. Jadi serabut-serabutnya itu dia serabut kayak mau putus gitu guys. Kayak gitu guys. Nah, kalau ini masih bagus guys. Ya, namanya kopling kita sering pakai kayak gini guys ya, siapa tahu mungkin dia regas atau sering dipakai kan kemungkinan regas guys ya. Nah, jadi kita harus sering-sering kontrol juga nih guys bagian ini guys, bagian kecil tapi riskan dan signifikan guys ya. Fatal juga sih kalau tali kopling putus di motor kopling, kita kan nggak bisa mencet koplingnya guys ya, jadi harus sering-sering dikontrol juga ya guys ya. Kita masuk cara merawat motor yang keempat. Yang keempat itu nggak kalah penting juga guys, yaitu akinya itu ada di sini guys ya. Gua nggak bawa kunci untuk bukanya guys, ada di sekitar sini lah akinya itu guys. Oke, gua nyebutin caranya aja guys ya. Cara mengetahui aki motor itu udah mulai melemah atau mau tanda-tanda dia mulai soak guys ya, menuju ke soak mungkin guys, itu bisa kita ketahui dari suara klakson, terus lampu motor biasanya itu kalau aki udah mulai melemah
Itu kita meskipun kita beli lampu baru guys, nah kita tuh bisa mengetahui lewat lampu motor dia tuh mulai meredup guys. Nah kok aneh, apa namanya, lampu motornya baru terus kenapa tapi dia redup guys cahayanya gitu, padahal ketika dicek di motor lain itu cahaya apa lampunya itu terang guys. Terus klakson motor, biasanya klakson motor yang masih bagus itu dia suaranya tin nyaring ya guys ya. Kalau misalkan suara motor apa suara klakson motor yang apa tanda-tanda akinya udah mulai sok, dia biasanya kayak ada serak-serak gitu guys lah, si klaksonnya ini nggak nyaring bunyinya. Nah terus di bagian aki juga, saran gua nih ya guys ya, kalau misalkan motor kalian nih jarang dipakai, lebih baik si akinya itu kabelnya atau akinya mungkin bisa dicopot dari motor kalian guys, jangan tetap dipasang. Misalkan motor kalian nggak dipakai selama kurang lebih sebulan, misalkan kalian apa balik kampung atau apa guys ya, nah motor kalian tinggal nih, atau misalkan kalian nggak pakai motor kalian dalam jangka waktu yang lama, nah itu saran gue lebih baik akinya dicabut. Kenapa harus dicabut? Karena motor ini kondisinya mati guys, tapi itu kan dalam motor ini kan banyak komponen listrik guys ya. Nah itu komponen listrik dari si motornya itu masih mungkin untuk menyedot arus dari si aki motor. Jadi motor mati ini belum tentu arus listrik di dalam motor ini mati total guys. Itu pengetahuan gua kayak gitu guys. Jadi motor mati tapi aliran listriknya itu masih mungkin ada yang nyedot arus dari si aki. Nah itu kan bisa menyebabkan aki motor jadi shock guys, kayak gitu guys. Oke guys, kita masuk cara merawat motor yang kelima. Yang kelima yaitu ban guys. Ban juga merupakan bagian yang dibilang krusial ya guys ya dalam kendaraan, semua kendaraan, motor, mobil, truk ya guys, semua kendaraan lah pokoknya. Dia termasuk apa bagian yang krusial guys. Nah, ban ini kita bisa kontrol itu tekanan anginnya guys, tekanan angin di dalam ban itu sendiri. Kempes atau terlalu keras guys, mungkin kita bisa manual pakai tangan guys ya. Mungkin yang bisa kita kontrol mungkin kempes ya guys ya, lebih sering ke kempes ya daripada terlalu keras ya, lebih sering ke kempes. Dia itu apa namanya, kalau misalkan kempes itu nggak enak guys di bawah itu guys, kayak goyang lah gitu motor itu. Jadi tekanan angin juga ya harus sesuai guys. Nah terus saran gua nih ya guys, buat kalian yang pakai ban tubeless, gue sebenarnya pakai ban tubeless ini guys, ban tubeless. Terus atau kalian yang masih pakai ban dalam motornya, itu saran gua pakai nitrogen guys. Kenapa pakai nitrogen? Sepengetahuan gua guys ya, nitrogen itu lebih dingin, terus jadi nggak buat si ban itu panas guys saat bergesekan dengan aspal. Kan di dalam ban itu pasti ada nitrogen. Nah nitrogen itu nggak cepet panas guys. Terus sifatnya nitrogen itu dia nggak cepet menyusut dan nggak cepet memuai, jadi membuat tekanan di dalam ban itu lebih stabil dibandingkan dengan apa namanya udara biasa yang diisi, kalian sering ngisi gitu guys ya. Nah, saran gue lebih ke nitrogen aja sih makanya, soalnya dia lebih tahan lama, tekanannya juga lebih stabil untuk ban guys. Oke guys. Oke guys, kita masuk ke cara merawat motor yang keenam. Yang keenam itu yang paling penting guys, itu adalah di bagian mesin. Nah mesin ini kita harus servis rutin guys sebenarnya, biar motor kalian tetap awet. Itu motor harus diservis rutin ya, paling enggak diganti olinya rutin guys ya, sebulan sekali kayak gitu guys. Kalau gua pribadi gua ganti oli servis injeksi itu sebulan sekali ya guys ya, biar motornya tetap awet, terus apa mesinnya tetap terjaga juga guys ya. Minimal aja itu ganti oli guys rutin, supaya apa namanya komponen di dalam mesin, part-partnya itu terlumasi oli dengan baik guys ya. Nah kayak gitu guys, cara merawat motor dari gua. Mungkin kalau dari kalian pribadi ada tambahan bisa di share di kolom komentar guys ya, kita sharing aja cara merawat motor tuh yang gimana guys ya. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like,
dan juga komen ya guys ya, agar channel ini semakin berkembang guys. Oke guys, ditunggu video selanjutnya dari gua. See you guys.